Bosen gak sih liburannya ke Puncak atau ke Bandung? Kali ini, Story of Wafa punya rekomendasi staycation yang mungkin belum banyak kalian tahu. Sebuah hotel yang berada di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi. Dengan pemandangan yang benar-benar berbeda, bukan pegunungan, melainkan hamparan luas Samudra Hindia yang bisa langsung dinikmati dari area hotel. Tapi sebelum menikmati pemandangan seindah ini, kami harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Bekasi. Mulai dari tol Bocimi, melewati jalur Cikadang yang penuh tikungan, hingga tanjakan-tanjakan ekstrim menuju kawasan Ciletuh. Namun, semua perjuangan itu langsung terbayar. Memasuki kawasan Ciletuh, kami disambut panorama laut lepas yang begitu memukau. Pemandangan seperti ini benar-benar jarang kami temui di perjalanan menuju destinasi wisata lainnya. Jadi, kalau kalian penasaran seperti apa kondisi jalurnya, berapa lama waktu tempuhnya, bagaimana fasilitas hotelnya, dan apakah staycation di Laska Hotel benar-benar worth it? Yuk, ikuti saja perjalanan kami dan saksikan video ini sampai selesai. Halo sahabat Wafa, selamat datang kembali di Story of Wafa. Di video kali ini kami akan mengajak kalian menikmati perjalanan menuju Laska Hotel Ciletuh yang berada di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Perjalanan kali ini dimulai dari kawasan Cibitung, Bekasi. Sebelum berangkat, seperti biasa kami memastikan seluruh perlengkapan sudah siap, mulai dari barang bawaan, kamera, hingga kondisi kendaraan agar perjalanan terasa lebih nyaman. Setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulai. Nah, dari Cibitung, kami memilih masuk melalui tol Cimanggis Cibitung. Tol ini menjadi salah satu jalur tercepat untuk menuju kawasan Bogor, karena dapat memangkas waktu perjalanan dibanding harus melewati jalur tol Cikunir. Arus lalu lintas pagi hari masih cukup lancar sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju tol Jagorawi dan keluar di gerbang tol Ciawi. Dari gerbang tol Ciawi, perjalanan dilanjutkan melalui tol Bocimi. Kehadiran tol Bocimi membuat perjalanan menuju Sukabumi kini jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu. Jalan tol yang mulus dipadukan dengan pemandangan pegunungan di kanan dan kiri membuat perjalanan terasa menyenangkan. Setelah keluar tol, kami melanjutkan perjalanan menuju kawasan Cibadak. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali melewati jalur ini, ada sedikit tips dari kami. Cibadak merupakan salah satu titik yang cukup sering mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk di pagi maupun siang hari. Kalau memungkinkan, usahakan melintasi kawasan Cibadak sebelum pukul 8 pagi. Biasanya arus kendaraan masih relatif lancar sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan bisa menghemat waktu. Beruntung saat kami melintas, kondisi lalu lintas masih cukup bersahabat, sehingga kami bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju jalur Cikidang. Dari pertigaan Cibadak, kami memilih belok ke kanan menuju jalur Cikidang. Sebenarnya ada beberapa pilihan rute menuju kawasan Ciletuh. Salah satunya melalui jalur Cikembang menuju Pelabuhan Ratu. Namun, kali ini kami sengaja memilih jalur Cikidang, karena menurut pengalaman kami, rute ini lebih efisien dari segi waktu tempuh. Selain itu, jalur Cikidang juga relatif lebih sedikit dilalui kendaraan besar seperti bus dan truk, sehingga perjalanan terasa lebih lancar. Karakter jalannya didominasi turunan yang cukup panjang dengan tikungan-tikungan tajam khas jalur pegunungan.
Karena itu, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan tetap jaga kecepatan selama berkendara. Meski cukup menantang, perjalanan di jalur ini sama sekali tidak membosankan. Di sepanjang jalan, kita akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau, hamparan kebun kelapa sawit, serta udara yang masih terasa sangat segar. Menurut kami, jalur Cikidang bukan hanya menjadi akses menuju Pelabuhan Ratu, tetapi juga menawarkan pengalaman road trip yang menyenangkan sebelum akhirnya tiba di kawasan Cileteh. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju hotel, kami memutuskan mampir terlebih dahulu ke kawasan Pelabuhan Ratu, yaitu Pantai Citepus. Kita ambil pantainya di depan Hotel Agusta. Karena sudah ada masjidnya, jadi setelah selesai makan dan bermain di pantai, nggak perlu repot lagi cari tempat sholat. Sekalian beristirahat sejenak setelah perjalanan yang cukup panjang. Di sini kami menikmati makan siang sambil menikmati suasana pantai yang cukup sepi pada hari itu. Biarkan anak-anak bermain air terlebih dahulu. Selain pantai, ada juga fasilitas sewa kuda. Ini sekitar harganya 35.000. Wah, pasti anak-anak udah seneng banget nih. Setelah selesai makan siang dan menunaikan sholat, perjalanan kembali kami lanjutkan menuju kawasan Cileteh. Dan disinilah tantangan perjalanan sebenarnya dimulai. Duh ilah, udah kayak apaan aja ya? Jalur menuju kawasan Geopark Cileteh memiliki karakter jalan yang naik turun dengan beberapa tanjakan yang cukup ekstrim. Tapi rasa lelah terasa terhenti di saat melihat pemandangan laut sepanjang mata memandang. Gak rugi banget deh. Sekali seumur hidup lihat view seindah ini. Yang harus dipersiapkan adalah saat melewati tanjakan ekstrim, salah satunya adalah tanjakan dini yang cukup dikenal oleh para pengendara. Kendaraan harus dalam kondisi yang sehat atau prima menjadi hal yang sangat penting ketika melewati jalur ini. Meski cukup menantang, rasa lelah seakan terbayar dengan panorama alam yang luar biasa indah sepanjang perjalanan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam, akhirnya kami tiba di Laska Hotel Cileteh. Karena kita sudah tiba di hotel itu sekitar pukul 2:30 sore, jadi langsung bergegas ke lobi untuk proses check-in. Dan ini adalah tampilan lobinya. Proses check-in ini berlangsung cukup cepat dan ramah. Untuk hari pertama ini, kami memilih kamar standar room yang merupakan tipe paling terjangkau di Laska Hotel. Ini harganya kisaran 900 ribuan untuk weekend. Di video berikutnya, kami akan membandingkan kamar standar dengan kamar dengan view samudra. Dan juga kami review secara detail tipe kamar apa saja sih yang ada di sini. Dan kita juga ada rekomendasi pilihan kamar tipe mana untuk mendapatkan view terbaik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Walaupun merupakan tipe paling murah, kamar ini menurut kami sudah lebih dari cukup untuk staycation. Desain interiornya modern dengan nuansa yang bersih dan nyaman. Fasilitas di dalam kamar juga cukup lengkap. Tersedia tempat tidur yang nyaman, televisi, AC, kamar mandi dengan water heater, perlengkapan mandi, hingga fasilitas teko listrik untuk membuat kopi dan teh. Yang paling kami suka tentu suasana kamar yang tenang, sehingga cocok untuk beristirahat setelah perjalanan jauh. Tetapi jika kalian punya budget yang lebih, nggak ada salahnya kalau kalian mendingan milih kamar yang view-nya itu samudra. Karena ini view-nya itu kurang begitu bagus, jadi tertutup atap kamar lantai 2. Udah gitu view-nya juga nggak clean banget.
Jadi lautannya itu kurang terlihat gitu. Salah satu alasan utama menginap di sini itu tentu saja ya karena pemandangannya. Hampir di setiap sudut hotel, yang pertama itu pasti menawarkan panorama Samudra Hindia yang begitu luas. Kemudian waktu terbaik menurut kami itu menjelang sore ketika cahaya matahari mulai hangat dan langit berubah warna. Nah, momen seperti ini nih, yang sayang sekali kalau dilewatin. Selain menawarkan pemandangan yang indah nih, fasilitas di Laska Hotel juga itu cukup lengkap. Tersedia kolam renang dengan view langsung menghadap laut. Kemudian area restorannya juga nyaman, ada taman untuk bersantai, kemudian juga banyak spot foto yang instagramable, hingga area parkir yang cukup luas. Jadi secara keseluruhan sih fasilitas itu udah sangat memadai ya untuk menikmati liburan bersama pasangan ataupun keluarga. Lanjut esok paginya nih guys. Jadi langsung aja kami menuju restoran untuk menikmati sarapan. Menu yang disajikan itu cukup beragam ya, mulai dari makanan khas Indonesia hingga beberapa pilihan western. Rasanya juga cukup enak dan yang paling istimewa itu tentu saja menikmati sarapan sambil melihat hamparan laut dari restoran. Menurut kami nih, ini salah satu pengalaman terbaik selama menginap di Laska Hotel. Jadi secara keseluruhan, pengalaman menginap di Laska Hotel memberikan kesan yang sangat menyenangkan. Mulai dari perjalanan menuju lokasi yang penuh pemandangan indah, pelayanan hotel yang ramah, kamar yang nyaman, hingga panorama laut yang benar-benar menjadi nilai utama hotel ini. Jadi kalau kalian sedang mencari tempat staycation di Sukabumi dengan suasana tenang dan view-nya yang luar biasa, Laska Hotel bisa menjadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Oke lah Sobat Story of Wafa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Tulis juga nih di kolom komentar destinasi mana yang ingin kami kunjungi selanjutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Story of Wafa.